Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Baros di acara official Karlo Mistis. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di salah satu bendungan, tepatnya adalah Bendungan Jati Gede yang berada tepat di kota Sumedang. Mitosnya di bendungan ini cukup terkenal angker, bahkan konon menurut masyarakat setempat pun sudah mempercayai di lokasi ini adanya sosok-sosok yang menunggu bendungan tersebut. Dan konon di bendungan tersebut ada seperti kampung mati ketika air sedang surut. Seperti apa dan benar atau tidaknya nanti kita akan coba langsung tanyakan kepada ahli spiritual kita, yaitu Suhu Karlo dan Ki Wirapati, yang akan menjelaskan dan tentunya akan menguak sosok apa aja sebenarnya yang menjadi penunggu di Bendungan Jati Gede tersebut. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Suhu Karlo dan Ki Wirapati sudah berada di tengah-tengah kita dan akan segera bergabung bersama saya. Suhu Karlo dan Ki Wira, boleh bergabung bersama saya? Selamat malam semuanya. Suhu Karlo, kita sedang berada di salah satu waduk Jati Gede, baik, kota Sumedang. Ya. Konon di Jati Gede ini, bendungan ini dihuni oleh beberapa sosok dan masyarakat setempat sudah mempercayai itu. Bahkan konon di bendungan ini ada semacam kampung mati ketika air sedang surut. Namun kampung mati tersebut adalah hal-hal mistis. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Suhu Karlo, sosok apa aja yang ada di bendungan ini? Tentunya Ki Wirapati juga saya ingin pertanyakan itu, dan benar atau tidak ada semacam kampung mati ketika air sedang surut. Mungkin Suhu Karlo bisa menjelaskan. Dan ada satu lagi yang akan saya pertanyakan kepada Suhu Karlo, adakah residual-residual yang menarik untuk kita ungkap pada malam hari ini, Suhu Karlo? Banyak. Oke. Jadi pemirsa, kita akan menguak sosok apa aja dan benar apa tidak adanya kampung mati dan residual di masa lampau. Untuk residual, Suhu Karlo akan menjawab karena tadi ada yang menarik. Boleh Suhu Karlo untuk kita menyapa teman-teman? Kata suhunya? Ya. Kita kata suhu. Oh. Apa suhu? Sapa dulu ya. Sapa dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu, sampurasun astungkar. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Syadu syadu syadu. Amitofu. Baik, jadi Suhu Karlo perlu buku kertas ya? Kertas. Oke. Tolong dulu disiapkan kertas yang dimaksud oleh Suhu Karlo. Memang di sini cukup mencekam Suhu Karlo ya, dengan aura-auranya. Saya merasakan juga di sini luar biasa sekali, Ki Wira. Dan ini sangat jauh dari pemukiman, dan masyarakat setempat pun sudah sangat mempercayai akan keangkeran waduk tersebut. Ya. Karena konon dulunya ini adalah sebuah telaga. Namun itu juga yang menarik untuk saya pertanyakan kepada Suhu Karlo dan Ki Wira, telaga apa dan seperti apa dulunya. Ini disebut Telaga Jati Gede kan ya? Telaga Jati Gede. Oke. Jadi mungkin dulunya adalah sebuah telaga lalu dibangun. Dan seperti itu pemirsa, mungkin adakah residual di masa lalu yang sekiranya menelan korban? Kita ini dulu, korek. Suhu mengundang naga langit. Apakah kan ini? Nih, pause,
wo shi shi ari wi wi ai ni ai wo ai ni. Susu. Baik, Sukalo. Oke. Sudah bisa Sukalo jelaskan yang saya pertanyakan tadi, ada kan Oke. ada residual yang cukup menarik. Itu residual apa Sukalo kalau Jadi boleh gini tahu? Kang Edi ya. Hmm. Sebelum adanya telaga ini memang ada di situ pemakaman. Mm-mm. Naga Hijau Langit mengatakan ada pemakaman-pemakaman ibaratnya inilah pusara-pusara yang terendam. Mm-mm. Di sini ada yang sangat hal unik pemirsa. Di sini ada 3 sosok. Ular, baya, dan kepiting putih. Nah, kepiting putih dan baya ini tidak bersinergi. Mereka saling memperebutkan kekuasaan. Yang positif di sini adalah apa yo? Bulan putih. Bukan. Yang positif di sini adalah sosok baya putih. Sosok baya putih itu adalah Sang Kuryang. Masuk akal nggak? Ini cukup Coba. cukup menarik ya. Apa kaitannya Sang Kuryang Sukalo dengan telaga ini? Mata batin Soekarno Kang Edi, mata cakra Soekarno dibawa ke arah ke masa lalu residualnya. Jadi waktu si Sang Kuryang ini mencintai Dayang Sumbi, di sini dia sempat membangun suatu telaga yang dalam pikirannya seperti begini. Nanti saya akan memadu kasih dengan Dayang Sumbi. Berarti telaga ini Telaga ini jati gede. jati gede. Karena Jadi diperlebar. Nah, memang ada pemakaman yang Suhu lihat dengan mata batin Suhu. Just. Nah. Amitofika. Apa nih ya? Lihat. apa ini? Gak tahu ini. Coba lihat. Mungkin Kiwira. Lalu kita perlihatkan ke pemirsa, ini adalah sebuah bambu. Apa? Ranting ya? Ya. Ranting. Dan ini ada semacam kepompong. Kepompong. Coba mungkin Kiwira bisa Dari sana nih, saya kasih ambil buang. Ini bambu yang kita buka aja. Ada tabunnya nggak ya? Dibuka. Ada energinya di dalam nih. Apa ya? Kaki. baik. Ketika tadi sedang narasi, tiba-tiba Sukalo sedikit tertarik dan Sukalo menemukan salah satu ranting, dan sekarang setelah didetek semacam ada energi dari ranting tersebut, dan Sukalo dan Kiwira Pati sedang coba untuk membongkar Apa itu? apa sebenarnya yang ada di Ada. ranting tersebut. Apa nih? Ini semacam kayak besi kuning sebenarnya. Cuman kita Coba dibuka deh. Energinya masih kuat nih.
Ya, ini besi kuning. Ini gembong, tapi dia memiliki jarum. Nah, ini jarumnya. Nah, Oh iya benar. bisa dilihat. Ya, jarum emas ya. Nah. Nggak bisa, dia satu kesatuan. Bisa disimpan aja dulu, kita bawa dulu Iya. nanti. So, Wira. ya. Kita bawa semua aja ya sama Bawa pasangan. aja dulu semua. Ya. Oke, baik. Baik, so Ya. kalau mungkin bisa kalau jelaskan hal yang tadi apa Amitofu, 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 amitofu. Udah suasana. WC kuning, 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 kuning. WC kuning, 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 kuning. WC kuning, kuning, kuning. Ya, itu yang tadi diberikan ke Soekarno. Baya putih. Oke, kita balik lagi ke arah tadi Soekarno. Karena kita seperti mungkin teman-teman di rumah juga hanya mendengar cerita dan di film-film saja ya tentang cerita Sang Kuryang. Ya. Nah, pemirsa, kali ini kita langsung ke lokasi di mana Boleh. talaga yang sering diceritakan dalam kisah-kisah Sang Kuryang ya. Ya. Dan inilah tempatnya Soekarno ya. Masih ada Soekarno mungkin dari residual. Udah itu dulu aja biar Oke. kebagian. Nah, saya ingin bertanya kepada Kiwira. Mungkin Kiwira pasti bisa menjelaskan kepada teman-teman kita mengenai sosok-sosok tersebut. Soekarno sudah menjelaskan mengenai sosok-sosok. Nah, saya tanyakan juga, apakah hanya sosok itu aja? Apakah masih ada sosok-sosok lain yang mungkin dari sisi positif dan sisi negatifnya? Jadi Kang Edi, Soekarno, Ya. memang di sini terbagi dua, energinya positif dan negatif. Ya. Terutama yang disebutkan Soekarno tadi itu termasuk gegendennya, Ya. artinya Yang pemimpin tiga tadi yang itu. tiga. Yang tiga tadi memang memiliki wilayah masing-masing, dari timur dan barat itu beda-beda. Dan di tengah-tengah sini itu sosok ular putih. Ular putih yang sangat besar, konon bisa mencapai berkilo-kilometer besarnya. Besarnya. Dan sosoknya itu mencari pasangan, kalau ya saya baca. Pasangan, karena wanita sosok ular. Cantik. Oh, sosoknya sosok ular tersebut karena sosok wanita. Dan untuk dari sosok tadi Soekarno menjelaskan ada sosok seperti kepiting. Apakah itu positif apa negatif dari sosok tersebut? Positif, Dari sosok kepiting buaya putih, kepiting. Nah, kalau negatifnya itu ibaratnya di bawahnya mereka ada, karena pernah terjadi dulu saya baca sebelum ada jembatan di situ, warga sekitar sini itu jalan nyebrang itu tidak lewat jembatan tapi lewat bawah. Nah, ketika lewat bawah, di sini sedang pasang air, tiba-tiba besar dan banyak ada korban di sini. banyak menelan korban. Banyak menelan korban. Dan ada kemungkinan korban-korban tersebut ada kaitannya kan dengan sosok ular dan sosok-sosok yang lainnya mungkin? Itu nanti akan kita kupas melalui mediumisasi, Kang.
biar lebih netral dan jelas. Jadi kita akan Penyampaiannya. melakukan mediumisasi mungkin nanti di dalam ya. Ya. Tapi tunggu dulu Kiwira dan Sulkalo, kita juga akan tanyakan kebenaran apa yang tadi Sulkalo dan Kiwira terangkan. Kita juga ada ditemani salah satu narasumber. Mungkin yang pemirsa di rumah juga tidak penasaran Ya. kebenaran di saat dibangun waduk ini Ya. seperti apa. Boleh bergabung bersama saya Bapak Salim ya. Ya, Pak Salim. Pak Salim boleh bergabung bersama kami. Ini pemirsa adalah salah satu narasumber penduduk asli di sini. Bahkan beliau sudah cukup lama tinggal di sini dan Ya, beliau tahu. Selamat malam Pak. Silakan Pak. Di Boleh sebelah sini Pak. Ya. Pak Salim. Ya. Tadi Sukarlo dan Wirapati sudah menerangkan bahwa di lokasi ini ada 3 sosok yang menjadi katakanlah sosok-sosok tersebut itu yang paling kuat di lokasi ini. Adalah ada satu sosok ular dan sosok semacam sosok kepiting dan Ya, buaya putih. ya, Nah, apakah itu memang benar dan dari sosok mana yang di antara 3 itu yang kerap muncul pada masyarakat setempat? yang sering muncul tuh kepiting putih. Oh, Terus ya banyak di sini kan banyak kejadian dari pertama karena banyak yang air tergerus dari terowongan, banyak yang ini katimbun semen dulunya. timbun semen. Iya dulunya. Jadi memang sangat banyak menelan korban, Pak ya. Iya. Dan namanya juga kan proyek. Ya pasti Banyak tragedi ya. ya ketahuan Bapak gitu ya kan dari ujung bendungan itu yang di sana kan ada wisata TJ alias Tegal Jarong. Kalau sebelah barat kan ada Tanjung Durian itu namanya. Kalau ini kan Curug Asdam ini. Curug Asdam. Dia keluar air derasnya gitu. Langsung bendungan Buka 2 di sebelah Bunut masih ada ya. Tapi memang lokasi ini cukup terkenal angker, Pak ya. Iya memang Cukup kental akan hal mistisnya, Iya. Pak ya. iya mungkin Bapak tahu lah perkiraan Bapak ya sepengetahuan Bapak situ kan Bapak dulu pernah kerja di sini waktu merintis jalan sebelum di Bendung. Sebelum di Bendung. Bahkan Iya. Bapak sudah bekerja di sini. Iya, sudah hampir 2008, 2009 sampai 2011. Makanya Bapak tahu daerah sini dari ujung timur sampai ujung barat sampai keluar air sampai Asdam. Benar, Pak. Sepengetahuan Bapak cuma segitu aja ya. Silahkan. Jadi pemirsa ini memang sangat valid sekali ya, karena memang Bapak Salim ini adalah saksi hidup yang masih ada yang menyaksikan proses pembangunan mulai dari awal. Dari Pak. awal ya dari awal Jadi sampai beliau tuntas sampai selesai. sampai selesai. Jadi beliau sangat mengetahui banyaknya terjadi insiden kecelakaan yang banyak menelan korban. Dan makanya memang tidak dilakukan lagi kalau misalkan waduk tersebut dikategorikan cukup angker, Pak. Iya, cuma namanya juga kan soal di mana-mana pasti Ya, ada korban. Nah, Pak, yang ingin saya tanyakan kan menurut rumor yang berkembang di sini ada semacam kampung mati. Mungkin Bapak tahu kaitannya itu kampung mati itu Kampung Mati itu ketika air sedang surut. Itu secara goibnya mungkin. iya segar goibnya yang memang kadang-kadang kan air sekarang bisa surut bisa pasang. Kalau pasang kalau dibuka debusnya pasti itu airnya banjir. Kalau surut kalau damnya ditutup itu seperti ya kampung mati. Kalau nggak ada air kan susah. Kalau manusia kan harus ada air, gampang air. Kalau di daerah ini kan wilayahnya Kabupaten Subang, Kecamatan Rajagede. Nah, desanya juga desanya Jengging kalau ini termasuknya ya. Ini kan perbatasan. Kalau sini perbatasan desa ini kan dari kali ke sini perbatasan anak itu Pajagan. Nah, Pak, Kapolseknya sebelum- itu ya. Oke.
sebelum kami ke sini, apakah memang ada nggak yang pernah masuk dalam tengah malam? Ya, belum ada. Baru kita ya. Iya. Oke, jadi Apalagi lebih dari beberapa jam hari ini 12. kita akan menguak seperti yang tadi saya bilang dari sosok-sosok tersebut, dan kita akan menguak lewat mediumisasi yang akan kita lakukan kepada salah satu mediator kami. Kayak Iya, iya, iya. baik Pak, terima kasih Ya. banyak kalau itu atas informasinya. Jadi saya hanya ingin meyakini kepada masyarakat bahwasanya semua adalah valid. Iya, iya. Dan kalau Hmm? kira ada Ya. salah satu bintang tamu yang akan menemani kita Siapa tuh? ke lokasi, yaitu Kang Erik. Cuman maaf ya, aku potong dulu. Jadi si kepiting putih ini gedenya luar biasa, dia kayaknya tidak bersinergi dengan Baya ya. Mereka saling memperebutkan kekuasaan. Jadi nanti kita boleh bertanyakan juga tuh ke Kang Erik, Itu kesaktiannya lumayan lah. karena bapak ini mungkin tidak tahu akan hal itu. Oke, boleh Kang Erik bergabung bersama kami di sini. Ya, silakan Pak Mundur dulu. Lumayan. Oh, tunggu Sini, dulu Pak. Pak. Oh, tunggu dulu. Sini aja, Pak. Sampurasun. Rampes. Yes. Selamat malam, Kang Erik. Malam. Boleh Kang Erik bergabung sini. Nah, Kang Erik, tadi Sukalo menjelaskan ada ketidaksinergian antara dua sosok. Ya. Mungkin Kang Erik bisa menjelaskan. Satu, dari awal itu udah ada naga lingkar, di sini ada naga. Iya. Sosok itu buaya. Oke. Kalau buaya itu betul dari Cimanuk, buaya putih. Ya. Ya, dari Cimanuk. Dari Cimanuk. Nah, tadi Sukalo kan menjelaskan ada ketidak bersinergian antara Ah. sosok buaya putih sama sosok kepiting. Putih. Mereka tuh saling ibaratnya saling punya kerajaan masing-masing dan saling memperebutkan kekuasaan. Nah, mungkin Kang Erik bisa menjelaskan kenapa dari sosok tersebut tidak bersinergi. Makhluk astral nggak bakalan sinergi. Kalian pengen punya kekuasaan dari tempat masing-masing. Ya. Kalau buaya dari air, Hmm. ada yang kepiting dari darat. Bisa ke air, bisa ke tempur. Itu ngadu energi. Berarti bermain dua unsur. Dia dua unsur. Jadi yang buaya putih itu dari Cimanuk. Iya. Kalau dari yang sosok kepiting tersebut Dari darat. dari darat, Ada lokasinya banyak dari simbolnya gitu kepiting. apa tuh? Mungkin Kang Erik bisa jelaskan. Kalau itu cuman jati gede, tali paranya kuat ya. Jadi jangan dibahas itu. Soalnya ada kepiting Iya. putih. Iya. Harus gini Bapak. Betul Pak? Betul. Itu yang simbolnya putih. Simbolnya putih ya. Tapi nggak bisa dijelasin. Ada apa, Kang Erik? Itu Jadi mohon maaf Ya. karena saya mewakili netizen. Ya. Dia penonton tidak bertanya-tanya. Jadi pasti kan ada alasannya. ada kenapa. benang merah dari Ada sana. benang merah. Oh, ada Dari benang unsur merah ya. alam. Benang merah yang nggak bisa Nggak diungkapkan. bisa diungkapkan. Karena dunia ini misteri. Misteri. Oke. Saya mau mengungkapkan juga nggak berani. Oke. Jadi Karena mereka itu bisa sesepuh ya kan. dibawa. Takut kitanya. Karena kita tidak bisa menguak keseluruhan. Ya. Betul, karena yang Kang Erik masuk kalau bilang ada semacam benang merah. Itu Batas. kalau istilah di bahasa kita ada kode etik yang tidak bisa kita langgar. Itu seperti itu Sukalo ya. Iya, betul. Betul. Oke, Kang Erik dan Sukalo, Kiwirapapi Ya. dan Bapak Salim, kita akan mencoba masuk. Boleh. Mungkin Bapak bisa membawa kami ke lokasi yang menurut Bapak aman untuk kami. Iya. Ya. Oke, pemirsa. Jadi jangan kemana-mana. Saksikan terus perusahaan kami di Dimensi Alam Gaib Official. Kalau mistis kalahkan rasa takutmu Dengan keimanan. Mari, silakan. Pak. Ya, silakan. Baik, pemirsa. Jadi kita akan mencoba masuk ke bibir waduk tersebut seperti apa. Ada- Namun itu di ada situ apa, tidak ada siapa? pengamanan, Pak jadi Said. kita akan berhati-hati karena emang ini sangat terjal jalannya, dan kita akan mencoba Tekan, menguak yuk. lewat mediator. Kita akan lakukan mediumisasi kepada salah satu mediator kita, sosok apa aja, dan kita akan mencoba menarik dari sosok-sosok energi-energi negatif terlebih dahulu, lalu kita akan mencoba menarik dari energi yang positif di lokasi ini. Jadi ikuti terus seperti apa mediumisasinya. Ya. Nah,
Kira Ya. kita untuk di lokasi ini, Soekarno, kita sebelum masuk mungkin untuk jujur saya merasakan di lokasi ini kita seperti menabrak gelombang. Vibrasi, Ya, atmosfer. ini ada apa Soekarno? Mungkin Soekarno bisa menjelaskan nih. Sebenarnya gini Kang Edi. Seperti tadi omongannya Pak Erik dan Soekarno bahwa di sini mistis yang dunia ini mistis yang nggak bisa diungkap. Oke. Karena di sini sesepuh kita dari zaman dulu sampai zaman sekarang mereka masih ada. Nah, Soekarno, untuk di lokasi ini, tadi kita di depan pun sudah dibenturkan dengan satu benda ya. Ya. Saya ingin Sebenarnya bukan dibenturkan, itu Ah, pemberian. pemberian ya. Saudara mata seperti kayak gini loh. Terima kasih ya itu telah melihat Eyang. Udah disambut lah ya, udah disambut lalu Mereka nggak marah. nggak marah. Nah, Cuma untuk kalau di sini kita masuknya harus dari depan pikiran dan hati. Biar kita kesini bukan untuk macam-macam ya, bukan Betul. untuk apa. Tapi kita juga mendoakan mereka supaya mereka tuh bisa rekomendasi di tempat anak kita. Oke. Ini cukup menarik. Saya merasakan ada yang aneh Soekarno, namun saya bingung ini sebenarnya. Apakah di sini masih banyak benda pusaka? Semacam benda pusaka Soekarno. Ada kan. Kalau dikasih ambil, kalau Nah, dikasih jangan. Oke. Anggap saya penonton Soekarno. Pemirsa saya akan menantang Kiwira Pati, Kang Erik dan Soekarno untuk di lokasi ini mengenai benda tersebut. Gimana Soekarno? Untuk menarik benda tersebut. Gini kayaknya dia. Mudah-mudahan Gini. Nah. Suhu kasih Kang Edi itu apa ya, pandangan yang lurus. Ah. Kita nggak boleh menarik yang bukan hak kita. oke. Kita mengambil benda orang itu juga marah dong. Oke. Tapi kalau pemberian, contoh misalnya gini, misalnya hati kita bersih, jiwa kita bersih, Eyang dan Mbah dan Abah yang ada situ bisa menilai anak ini wajib akan saya kasih. Karena kita bisa. Tapi kalau hati kita penuhi dengan kotoran batin atau hawa nafsu, kita bakal kasih. Sampai kita harus nggak mampu sudah habis dengan kita. Oke, saya akan memberikan waktu kepada Soekarno, Kiwira, dan Kang Erik untuk mencoba berkomunikasi. Apakah ada peluang dan apakah mereka akan memberikan kita lagi atau tidak? Mungkin nanti kan setelah selesai Kiwira dan Soekarno bisa menjawabnya kepada penonton di rumah. Untuk di lokasi ini Soekarno, karena mengingat perjalanan kita pendek nih, jadi kita langsung perjalanan langsung ke lokasi. Jadi mau coba-coba dan mau kecewa dengan konsep. Karena saya harus mewakili penonton nih. Kalau saya bisa mendapat benda apa Konsekuensinya karena kita bukan hanya main-main ke sini Soekarno, kita meyakinkan penonton bahwasannya kita serius dalam artian kita tidak ada gimmick, tidak ada settingan. Tapi Itu kalau cuma bisa mendapatkan itu benda, apakah kita bisa pulangkan kembali ya? Karena itu kita nggak boleh bawa pulang. Nah, itu saya kembalikan kepada Soekarno, Kang Erik, dan Kiwira untuk mengembalikan kalau misal memang tidak boleh dibawa. Oke. Kalau kita ambil, tapi kita menjadikan sebuah Oke, berarti nggak boleh mengambil yang bukan. oke. Berarti kalau begitu tidak ada ya? Tidak ada lagi penarikan benda pusaka. Tidak. Oke. Kalau kasih, Kalau nggak kasih nggak apa-apa. ambil. Ah. Kalau kasih jangan. Kalau penarikan nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Bener, saya catat. Ya. Oke. Jadi kita langsung mediumisasi? Tapi saya sepertinya si wanita pengantin sepertinya kasih juga kasih. Ganteng. Ganteng. Ayo kalahkannya ibu. Nah. Ini yang saya maksud. Ini menarik nih, ya penonton sangat menarik sekali. Ketika saya memberikan salah satu challenge kepada rekan-rekan saya karena saya harus mewakili Anda semua, ya. Dan tiba-tiba Soekarno pun seperti berkomunikasi. Seperti apa Soekarno? Mungkin bisa Soekarno ulang tadi. Jadi beliau seperti aset. Ayo kalahkan ibu kamu. Di sini bukan pertarungan kekuatan ibu, tapi di sini ujian spiritual kamu. Betul. Supaya kamu kedepannya menjadi spiritual yang tepat. Betul. Itu aja sih omongan. Jadi
bukan Hah? dari ilmu, tapi ibaratnya beliau ini seperti Bunyinya. guru mendidik, Oke. bimbing. Oke, so kalau jadi mengingat kita akses jalannya tidak memadai di depan, dan saya melihat ada space di sini, ya, mungkin saya akan memanfaatkan lokasi ini karena di depan agak sedikit curam. Gitu. Jadi saya akan berikan kesempatan kepada Kiwira, Sukalo, dan Kang Erik untuk Jadi ini melakukan. sistemnya kita melawan secara raganya sosok itu masuk ke tubuh orang, apa secara roh busukmu di alamnya? Seperti yang Sukalo katakan tadi, bahwasannya ada nyai berkomunikasi kan. Nah mungkin agar lebih spesifik lagi secara kebatinan, Sukalo saya kasih waktu untuk melakukan ritual seperti yang biasa Sukalo lakukan dan Kiwirapati di lokasi yang aman tentunya ini karena ada space. Jadi nanti kita ke depan langsung mediumisasi begitu. Maaf Kang Edi, kita potong dulu. Sukalo, Kang Erik, angka lebih baiknya kita kayaknya harus jalan dulu nih. Ada medan magnet yang sangat kuat yang harus kita lihat langsung. Oke. Kita suruh lihat di sana dulu nih, nanti kita akan bisa memutuskan di mana mediumisasi, di mana dia mau ngasih atau apa, karena komunikasinya Biar enak langsung. ibaratnya gini Kang Edi. Jadi kita itu kalau mau minta air atau mau apa harus masuk ke rumahnya dulu. Jangan di depan rumah teriak-teriak nih gitu. Adabnya belum dapet nih, secara spiritual atau nyatanya nih. Oke. Ibaratnya di gerbang kita udah rame nih. Ayo ke dalam dulu lihat. Gitu. Kita harus lihat dulu. Lihat dulu. Gimana? Menurut ini. Dia mengatakan sama Sugi gini, jangan terjebak dengan keadaan. Yang indah bukan begitu bagus. Ya. Kita ke sana, kita ingin mengetahui dan hati kita penuh dengan hawa nafsu. Kalian mau menggali mengenai kami apa? Bangsa kalian, kalian harus Baik, kalau begitu karena kan hanya Sukalo yang bisa berkomunikasi seperti itu, mungkin Sukalo bisa izin ke beliau untuk kita coba masuk. Pun kalau beliau mengizinkan, mungkin saya akan kasih waktu buat Sukalo di sini. Silakan. semoga semua Gimana? So? boleh ke sana. Silakan cucu kalau mau ke sana, cucu kan. Silakan kalau mau ke sana silakan. Tapi dengan tujuan bukan untuk penarikan pusaka. Oke. Tapi harus Siap. bisa. Siap. Ini ada yang ngomong. Ini Abah Umang. Panglima. Saya Panglima. Yang nunggu di sini. Ini Silakan. silakan. Iya. Nah, udah ya, kita pegang anjing langit. Udah. Oke, pemirsa. Jadi sebagai catatan, tidak ada
penarikan benda pusaka seperti yang dibilang Soekarno. Kita akan langsung ke lokasi dan melakukan mediumisasi. Ikuti terus perjalanan kami di Waduk Jati Gede, Kabupaten Sumedang. Udah sini tangan. Makan Pak. Ganti. Ini nih. Ada. Saya minta senter tolong. Senter. Saya minta senter. Saya minta senter. Sini nih kan. Senternya senter. Ini nggak jauh dari sini nih pokoknya. Awas takut ada beling. Awas hati-hati. Takut ada beling. Pelan-pelan. Saya bisa di sini mencoba ada seperti ada energi yang cukup kuat yang Soekarno dan tim sedang mencoba melakukan penetralan, namun apa yang terjadi saya pun tidak tahu ya. Seperti ada magnet yang menarik Soekarno di lokasi ini. Entah apa itu, apakah ada semacam benda pusaka lagi, namun kita tidak tahu.
Dan Sukalo mencoba transfer energi kepada Bang Jupri. Seperti masukkan energi dan tanpa kendali Ki Jupri langsung terpental seperti dirasuki oleh sosok yang ada di sini. Lalu dia coba ke satu titik. Suhu, suhu. Tangan suhu. Tangan tuh. Kalahkan kamu. Tuangin lagi itu. Kasihan. Bawa dia lagi. Oh, jangan. Itu Lupa kunci. Kan aja dulu. ada lupa lagi. Coba Kang Kamal, ada lupanya lagi. Pakarta. Buat pembuktian. Main lagi seperti yang biasa tadi. Oke. Coba Kang. Coba Kak Teti. Kang, untuk ngasih energinya Kang. So. Kenceng nggak? Ini luar biasa. Ini saya tadi mencoba Sukalo mencoba transfer energi kepada saya dan saya mencoba untuk merasakannya lagi kepada salah satu
penonton yang ada di sini agar bisa merasakan energi. Ya, Kang, nggak boleh saya bertanya, Kang? Saya boleh bertanya, Kang? Oke. Penonton tersebut tidak mau. Tadi sampai bergetar tangannya, karena memang cukup kuat. Tadi Soekarno mencoba untuk transfer energi lewat tangan saya juga, namun apa ini yang terjadi? Ini salah satu dari kru kami mengalami interaksi seperti ular. Pak, tolong Bapak jaga di sini, Pak. Ya, boleh. Oke, Wira, apakah ini kita bisa ajak komunikasi? Ya, bisa. Bisa. Oke, saya minta untuk Kiwira dan Kang Erik untuk menenangkan sosok tersebut karena saya ingin mencoba berkomunikasi dengan sosok yang merasuki mediator tersebut. Oke. Dengan siapa ini? Dengan siapa ini? Aing menghadiri dia. Wani-wani nggak ganggu wilayah aing. Kita tidak ada untuk mengganggu. Saya ingin tanya, apakah Anda punya nama? Dan siapa nama Anda? Dan apa tujuan Anda juga tiba-tiba masuk ke tubuh kru kami? Hah? Ada yang ingin Anda sampaikan? Boleh. Mungkin Anda mau menyampaikan sesuatu sehingga Anda tiba-tiba masuk ke tubuh kru kami. Apa yang ingin Anda sampaikan? Anda bisa bicara? Bahasa Sunda, Kang. Hah? Bahasa Sunda. Coba mungkin Kang Erik nanti biar saya terjemahkan kepada penonton. Mungkin Kang Erik bisa bertanya dengan bahasa Sunda di sini. Jenengan Nyai. Jenengan Nyai saha? Sang Hyang Telaga Putih. Sang Hyang Talaga Putih. Jadi namanya itu adalah Sang Hyang Talaga Putih. Seperti apa Sosok- sosoknya? Boleh tanya. Sang Hyang Talaga Putih sosoknya seperti orang belut, Orai, ular, belut. belut putih. Ya, jadi sosoknya ini pemirsa adalah sosok belut, jelmaan dari belut putih, ya. Coba Kang Erik mungkin tanya apakah beliau yang salah satu penunggu di sini? Udah berapa tahun, Nyai? Ribu tahun. Semenjak bangunan Belanda dibuat di sini, ada sosok wanita yang selalu menunggu di sini. Saya menjaga sosok wanita yang ada di sini, yang di bawah. Dia meminta pertolongan anak semua. Minta pertolongan apa? Kira ininya tolong diambil dulu gitu dah. Tolong diambil. Pertolongan seperti apa nih? Karena di sini mumpung ada rekan-rekan saya, ada Kiwirawati dan Soekarno, mungkin beliau-beliau bisa menolong apa yang dimaksud oleh Nyai, minta pertolongan seperti apa. Mungkin Nyai bisa jelaskan kepada kami agar kami bisa memahami dan mengerti. Nah. Bicara dengan Datuk Kang Lima di situ. Membohongi saya. Kenapa? Gimana? Kiwira? Kiwira bisa angin yang begitu kencang
angin yang begitu kencang, suara air yang bergemuruh, menambah aura-aura mistis yang begitu mencekam di lokasi ini. Bahkan kita 2 kali dipertemukan dengan 2 benda pusaka. Dan ketika saya sedang narasi, tiba-tiba ada salah satu penonton yang mengalami kerasukan di lokasi ini. Mungkin Ki Wira bisa menjelaskan, dari perkataan-perkataan ini sangat tidak signifikan dengan apa yang tadi Ki Wira dan Sukarlo terangkan, bahwasanya di sini adalah salah satu sosok macam belut putih. Apakah itu memang sosok yang ada di sini hanya manipulatif atau memang itu dari siluman belut putih? Ya, kalau menurut pandangan mata batin saya di sini memang masih memanipulasi. Dia selalu berganti wujud dan raga. Memang ada pesan moralnya untuk kita mendoakan. Artinya mendoakan itu, menolong itu untuk tetap menjaga dan melestarikan. Ibaratnya ini, cek bahasa Sundanya mah eling-eling. Jadi kita tuh harus ingat bahwa terbentuknya sebuah bendungan yang ada di sini itu penuh perjuangan. Jadi sebenarnya ada bagusnya juga dengan kita datang ke sini, ya tujuannya untuk mendoakan seperti itu sebetulnya. Dan tadi sempat sosok tersebut mengatakan ini adalah salah satu salah satu peninggalan Belanda. Untuk peninggalan Belanda ya memang menurut narasumber ya tadi di sini diawali dibentuknya oleh Belanda, tapi terbengkalai, artinya bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun hingga terbentuknya ini belum lama. Lalu dilanjutkanlah dengan dibangunnya seperti ini. Iya. Tapi ini sangat menarik, sangat menarik karena mengingat tadi ada Sukarlo menjelaskan bahwasannya tidak ada benda pusaka, namun ketika kita sampai di lokasi ini ternyata Sukarlo sampai terpental seperti ada energi. Dan setelah saya cermati, Sukarlo menyuruh salah satu kru kita yaitu Ki Jupri untuk memasukkan energi kepada tubuh Ki Jupri, lalu Ki Jupri seperti hilang kendali, dibawa ke satu titik dan akhirnya kita semua menemukan salah satu benda. Ya. Jadi Kang Edi, salah satu benda itu adalah bentuk manifestasi dari energi yang ada di sini. Jadi karena tadi sosoknya ular, jadi memanifestasikan bentuknya seperti ular. Jadi membuktikan bahwa mereka benar ada di sini. Luar biasa sekali, Ki. Ini kira-kira kalau kita akan melakukan mediumisasi apa nih yang dari Aki sendiri yang ingin Aki kuak? Sebenarnya dari tadi secara pendengaran batin saya banyak pesan-pesan yang disampaikan, tapi kalau saya yang menyampaikan itu kurang etis. Angka lebih baiknya dengan mediumisasi mungkin entah pesan-pesan apa yang akan disampaikan dari leluhur-leluhur yang ada di sini. Jadi makhluk dan sosok ini sebenarnya simbolis leluhur-leluhur kita semua. Untuk Aki sendiri mungkin apakah Aki akan mencoba menarik sebuah energi negatif dulu kah atau akan menarik sebuah energi positif langsung kah? Untuk penarikan energi negatif dan positif nanti kita tidak bisa memastikan yang mana yang duluan masuk. Nanti saya akan coba mengundang, coba untuk memasukkan kombinator kita, entah yang masuk negatif yang dulu atau yang positif dulu, kita tidak bisa lihat. Baik, kalau begitu pemirsa, karena banyaknya tadi penonton juga ya, banyak penonton yang mengalami interaksi, dan Sukarlo juga mencoba untuk melakukan penetralan kepada penonton yang tadi terkena surupan ya. Jadi mungkin Ki Wira juga akan membantu Sukarlo dan kita akan break sejenak karena mengingat kondisi lokasinya tidak memungkinkan. Jadi terpaksa kita harus break sejenak. Dan mungkin ini Kang Edi, saya akan mencoba melakukan ritual dulu. Oke, jadi mungkin nanti Ki Wira boleh melanjutkan untuk ritual, dan saya akan break sebentar dan menemani Sukarlo. Mungkin Ki Wira akan menunjuk lokasinya di mana untuk melakukan ritual. Baik, kalau begitu silakan. Baik pemirsa, selagi saya break, Ki Wira akan melakukan ritual di depan tentunya. Baik, silakan Ki Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saling bersuara dari Hmm? bahwa Sebenarnya takut. Jelas kan? Oh. Saya ada challenge nih buat para spiritual. Ada yang berani nggak spiritual nyelam? Tapi kita udah mati kamera. Jadi pemirsa, saya sudah melakukan hadiah kepada sesepuh atau gagenden leluhur-leluhur yang ada di sini. Mudah-mudahan kedatangan kita di sini menjadi sebuah kebaikan, doa-doa kepada leluhur dan orang tua kita di masa lalu. Jadi kita sebagai generasi muda harus terus menjaga dan melestarikan tempat-tempat yang dikeramatkan, karena memang bukan soal keramat mistis dan lain-lainnya, tapi manfaatnya. Waduk yang segini besar bisa memiliki beberapa kecamatan. Jadi tugas kita bersama adalah menjaga lingkungan, menjaga tanaman dan tumbuh-tumbuhan agar tetap utuh hingga tidak terjadi longsor dan lain-lain. Itu pesan yang saya bisa berikan kepada pemirsa official Carlo Mistis. Baik, pemirsa, saya sudah bersama Kiwira, Sukarlo, dan Kang Erik, dan salah satu mediator, Kang Kamal, dan kita akan melakukan mediumisasi di sini, dan kita akan mencoba menarik energi dari sisi negatifnya dulu. Sukarlo, Kang Erik, dan Kiwira, saya akan minta untuk rekan-rekan mencoba untuk menarik energi dari energi negatif. Kayaknya kita coba yang positif dulu. Yang positif dulu. Oke. Oke. Kalau kita sudah jelas di yang positif, kayaknya tidak perlu yang negatif. Oh gitu. Jadi kalau misalkan yang positif yang masuk, berarti kita tidak ada penarikan lagi Yang energi negatifnya. Ya. Oke. Ya, Sukarlo ya. Gimana Sukarlo? Kita tarik yang positif aja. positif boleh, yang negatif boleh. Oke. Mana aja. Yang mana aja? Dapatnya aja. Oke. Baik. Udah siap, Kang? Siap. Soalnya kalau seandainya kita memikir kita mau tarik yang positif, Takutnya yang salah. yang salah. Ya. Karena energi positif itu nggak bisa ditarik, karena energi positif itu frekuensinya itu memang Beda alamnya. tipis. Beda tipis. Oke. Kalau negatif bisa. Oke. Jadi di sini Ya. tempat yang aman ya? Ya, aman. Oke, Kiwira mungkin bisa memposisikan mediator. Baik, pemirsa, kita akan mencoba lakukan mediumisasi kepada salah satu mediator kami, dan kita akan mencoba menguak tentang di lokasi ini seperti apa. Mudah-mudahan kita mendapatkan informasi dari mediumisasi tersebut.
Jurus bersatu. Ini sudah masuk Kiwira ya? Ya. Assalamualaikum. Apakah sudah bisa diajak komunikasi? Tangan. Tangan. Di sini, Kang. Di depan aja, Kang. Aman. Assalamualaikum. Rasul. Sampurasun, dengan siapa ini? Apa Anda bisa menjawab salam saya? Assalamualaikum. Kenapa Anda tidak mau menjawab salam saya? Anda marah, Anda merasa terganggu? Tenang. Apa Anda bisa bicara? Dengan siapa? Anda bisa sebutkan dengan siapa saya bicara? Anda memiliki nama? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Anda menjawab salam saya. Saya harus panggil apa? Aki, Abah, atau apa? Cawai. Sawai. Apa? Sopan. Oke. Panggil abahnya. Sopannya. Sopan. Oke. Rumah kabarna apa? Gila saya Mohon maaf Abah, karena saya harus mungkin Abah bisa berbicara dengan bahasa saya karena saya mewakili banyak orang. Ada hal yang ingin saya tanyakan. Sebelum saya masuk ke pertanyaan, mungkin saya ingin bertanya apakah Abah menunggu di sini? Apakah tempat Abah ini? Apakah Abah dari luar? Oh, Abah dari sini. Oh, berarti Abah dari darat sini. Oke. Nah, saya ingin bertanya untuk sosok-sosok tadi. Ada 3 sosok yang cukup menarik perhatian saya. Ada sosok ular, dan sosok kepiting, dan sosok buaya. Apakah mereka itu adalah salah satu penguasa yang ada di bendungan ini? mohon ya. Tapi tadi Soekarno dan Kiwira menyebutkan bahwasannya dari ketiga sosok ini tidak akur, Pak. Mereka seperti Ya saling ngajaga anjeuna wilayah bagi masing-masing anjeun aja. oh, jadi ada bagiannya masing-masing ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika bangunan ini dulu didirikan ini sangat banyak sekali menelan korban. Apakah itu ada campur tangan dari sebangsa-bangsa Abad? Loba nu ayangeun ju, loba nu ngaganggu karena ya tempatna dirusak. Oh, berarti benar ya ada campur tangan dari sosok-sosok menunggu di sini karena merasa rumahnya dihancurkan ya. Karena memang sangat banyak sekali melakukan, tapi kan orang-orang itu hanya bekerja untuk mencari nafkah. Mereka bekerja dan mereka tidak salah apa-apa. Tapi kenapa sebangsa-bangsa Anda itu melakukan hal seperti itu sehingga banyak menelan korban? Bahkan mungkin setelah berdirinya, setelah bangunan ini selesai pun mungkin sekarang apakah masih ingin menelan korban juga? Yang penting jaga tempatan atuh. Yang penting harus menjaga tempat ini. Dengan apa saha? Dengan abah. Sareng apa Kolot, saha? Kibarna. Kibarna. Oke, Kibarna. Barna ya. Untuk dari Abah sendiri mungkin ada ingin yang Abah sampaikan kepada kami. Menjaga tempatan atuh. Gimana caranya kita harus bisa menjaga? Karena emang ini sudah terjaga, Mbak. Terus ada yang tempatan juga.
Terus harus dengan cara apa supaya sebangsa-bangsa kami terhindar dari hal-hal tersebut? Apa? Nah, kepiting ya. Bohong ya. Cambuk Pantai Selatan. Oh, Kiwira tolong ditenangkan karena saya ingin berkomunikasi. Saya ingin menggali informasi, tolong ditenangkan. Jangan dikeluarkan dulu. Karena saya masih ingin berkomunikasi. Ada air nggak? Air. Kita sedikit. Oke. Oh, tahan dulu, Kang Erik, tahan dulu. Tahan dulu. Saya ingin bertanya, Kiwira. Mungkin Kiwira bisa menjelaskan ini sosok ini cukup frontal ya. Salah satu. Apakah dari energi negatif? Assalamualaikum. Rampes. Waalaikumsalam. Rampes. Wah, itu tuh aja di kumakan dia. Tingali, uyut. Tingali Abi. Tingali Abi. Dengan siapa? Ini dengan Ya, siapa? Ya. Sama saya. Aki. Hormatin saya, Aki. Sama saya. Aki jawab. Aki tahu siapa saya. Tahu siapa saya. Jawab. Tingali. Jawab. Sampurasun. Sampurasun. Abi tingali. Apakah Anda bisa bicara baik-baik Sampurasun. sama kami? Karena saya Baik-baik, kami ingin baik-baik. menggali informasi. Kami bukannya jahat, Ki. Untuk menggali informasi. Mau tidak daun kemincun nak baik. Orang ada gansa deh. Bentar, tunggu. Ini sepertinya Kiwira. Apa yang terjadi sama Kiwira juga? Dia menyampaikan sesuatu. Jaga lawan dijaga. Baik. Ulah tidak rusak kemana. Ada salah satu sosok yang masuk ke Kiwira. Ya. Ampes. Kenal kepangkan Abdi. Buyut. Kepangkan. Ya. Ulah salah berpesan kamarane. Iya. Nah, Angkat dia. jaga lingkungan iulah tidak rusak kita pangkalan. Iya loba manfaatna. Saya minta salah Ikan satu ngetai narasumber kerib orang- wilayah kecamatan kabupaten. Ya. Pesan kurang ulah aya nu ngarusak. Lamun aya nu ngarusak bakal silakan marane. Beres, Baik. beres. Atur nuhun tes kasumpingan uyut. Sami-sami. Atur nuhun pisan. Atur nuhun sami. Abage. Hawatos kakurungana. Jongkan hawatos kakurungana. Baik, terima kasih Aki atas informasinya. Insya Allah akan kita sampaikan kepada salah satu, kebetulan di sini ada salah satu masyarakat yang ikut serta hadir. Insya Allah akan kita sampaikan. Ya enggak bantu-bantu. Oke. Baik, kita ini cukup luar biasa, di luar dugaan. Ini sangat di luar dugaan saya.
ketika kita mencoba melakukan mediumisasi, dan mediumisasi ada salah satu yang masuk pada tubuh mediator kami. Awalnya aman, terkendali, lalu tiba-tiba ada sosok yang masuk cukup frontal, dan Kiwira mencoba menetralisir, dan akhirnya ternyata benturan. Lalu Kiwira seperti dirasuki mungkin oleh yang ada di sini, dan ada pelajaran dan ada pesan-pesan yang beliau sampaikan. Mungkin teman-teman juga bisa mendengar nanti. Apapun itu kita akan juga sampaikan kepada salah satu masyarakat di sini, Pak Salim ya, karena dari sosok tersebut mewasiatkan kepada kami. Pak Salim boleh gabung bersama saya, Pak Salim. Jadi tadi ada salah satu sosok yang masuk ke lokasi ini. Ya, ya. Jadi di lokasi ini tidak ingin adanya aktivitas-aktivitas yang sekiranya mengganggu lingkungan. Oh iya, iya. Itu, dan tentunya ada pesan yang harus dijaga, dan mungkin kan di sini ada banyak pemancing-pemancing ikan. Iya, iya, iya. Tolong diingatkan untuk berhati-hati dan jangan sampai berlarut-larut. Iya. Gitu. Karena itu yang tadi disampaikan. Iya, iya, iya. Karena mereka sangat terganggu, terusik. Gitu. Jadi Bapak sebagai masyarakat setempat, ya, nanti dikasih tahu dan tolong disampaikan kepada masyarakat setempat juga, jangan sembarangan boleh kesini tapi harus pakai sopan santun. Oh iya, gitu. Dan untuk para pemancing juga tolong dihimbau agar lebih berhati-hati dengan tata cara dan lain sebagainya, karena tadi ada dua sosok yang masuk. Oh iya, iya. Ada sosok dari sosok negatif, ada yang sosok positif. Kalau dari yang sosok negatif itu dia masih ingin menelan korban, tapi diingatkan lagi dari yang sosok positif untuk berhati-hati ketika kesini, apalagi yang seperti kita lihat banyaknya pemancing di tengah malam. Ya memang nggak boleh sebetulnya kalau daerah sini, karena berbahaya itu kita mancingnya barandal sih. Itu orang-orang jauh tuh, kadang-kadang orang Buah Dua, orang Cirebon, orang Kuningan yang mancing ke sini. Kalau orang sini mah jarang Ya. Iya. Baik. Hanya itu aja sih Pak yang kasih. disampaikan oleh sosok tersebut. Oh iya, iya, iya. Untuk tetap menjaga sopan santun dan jangan ada aktivitas yang merusak lingkungan gitu, karena resikonya cukup tinggi. Iya. Gitu. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak ya. Ya, sama-sama. Baik pemirsa, alhamdulillah semua bisa terkendali, dan ya alhamdulillah semua bisa terkendali. Kak Sukalo, Kang Erik, dan Ki Wirapati, kita sudah melakukan mediumisasi. Namun kita sekali lagi saya belum bisa mendapatkan informasi yang cukup valid, karena dikhawatirkan juga karena lokasi tidak memadai, tidak mendukung. Jadi terpaksa kita memutuskan untuk melakukan penetralisiran secepatnya, dan alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik. Dan sekarang mediator kami sedang dibawa ke pos 1 untuk dilakukan penetralisiran kembali ya, karena dikhawatirkan ada terjadi apa-apa. Jadi kita masih akan tetap stay di sini, dan saya juga akan break kembali, dan kita kemungkinan akan lanjut. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus penelusuran kami Dimensi Alam Gaib Official Carlo Mistis. Inilah Waduk Jati Gede, Kota Sumedang, yang penuh dengan cerita-cerita mistis. Waduk Jati Gede, Kota Sumedang, yang mitosnya banyak cerita-cerita mistis. Dan pada malam hari ini akhirnya kami dapat sedikit menguak misteri-misteri yang ada di waduk ini. Seperti yang pemirsa lihat, kita sudah melakukan mediumisasi, bahkan dengan cukup dramatis sekali, sehingga kita memutuskan untuk melakukan penetralisiran dan sekaligus mengakhiri acara penelusuran kita pada malam hari ini. Namun sebelum menutup acara ini, saya akan memberikan kesempatan untuk Ki Wira untuk memberikan pesan-pesan
pelajaran apa yang dapat kita petik dari perjalanan kita pada malam hari ini? Silakan Giwira. Ya, Kang Edi. Assalamualaikum, sampurasun buat para pemirsa official Karlo Mistis. Di malam ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, yaitu pelajaran tentang arti sebuah kehidupan. Artinya begini, kenapa Waduk Jati Gede ini terkesan angker? Itu hanya simbolis agar tidak banyak masyarakat atau warga yang merusak ekosistem yang ada di sini. Jadi artinya kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga. Memang segala sesuatu yang baik itu perlu perjuangan dan pengorbanan. Mungkin di masa lampau terjadi banyak korban, banyak yang celaka dan banyak yang itu. Tapi di balik semua itu ada manfaat yang sangat besar dari Waduk Jati Gede ini. Betul. Yaitu untuk pengairan di 5 atau bahkan lebih kabupaten, sawah-sawah, air bersih dan segala macam, sangat luar biasa manfaatnya, Kang Edi. Jadi pesan saya buat semua dimanapun berada, jagalah tempat-tempat yang banyak manfaatnya. Kita harus pintar-pintar menelaah siloka orang tua kita itu kita kaji. Mungkin kalau tidak dikatakan angker, banyak orang yang datang melakukan kerusakan dan segala macam, akhirnya terjadilah bencana. Nah, jadi pesan saya dimanapun tempat yang bermanfaat, tolong kita jaga dan kita lestarikan. Itu aja, Kang Edi. Baik. Dan buat pemirsa di rumah, barangkali ada video kita lewat di beranda teman-teman, saya ingin menghimbau bahwasannya jangan mencoba-coba untuk masuk ke lokasi ini karena situasi lokasi yang kurang memadai dan itu sangat berbahaya. Dan untuk para pemancing juga jangan selalu mancing di lokasi ini apalagi tengah malam karena itu sangat beresiko, apalagi dengan cuaca yang kadang-kadang tidak menentu. Seperti itu ya, Giwira. Baik pemirsa, mungkin pelajaran demi pelajaran dari penelusuran kami, mudah-mudahan pemirsa di rumah bisa menyimpulkan sendiri dan bisa mengambil sisi positif dan membuang dari sisi negatif apapun dari yang kami tayangkan. Saya Edi Baros, saya Giwira Pati. Kami berdua pamit undur diri. Saksikan terus penelusuran kami di Dimensi Alam Gaib Official Karlo Mistis. Kalahkan rasa takutmu dengan keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.